Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Allah memilih umat-Nya berdasarkan kasih karunia-Nya, agar karya keselamatan terus diberitakan kepada sesama dan alam semesta. Allah memilih umat-Nya memasuki keadaan yang baru sebagai manusia yang berpusat pada firman Tuhan. Ungkapan situasi. Dalam menjalani hidup ini, kadangkala kita diperhadapkan pada situasi penderitaan yang menyesakkan. Kesedihan dan kegelisahan dapat membuat kehidupan kita berjalan terasa lambat. Demikian yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 107. Namun dalam pergumulannya, pemazmur tidak mengandalkan dirinya, tetapi dia berseru kepada Tuhan, karena dia yakin Tuhan pasti menolongnya. Marilah sebagai umat yang diberkati Tuhan, kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Risto Efraim Andaki. Marilah kita berdiri menyambut Tuhan yang hadir melalui firman-Nya dengan menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 251 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan tahta Allah yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah hari Minggu kedua sesudah Paskah ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Paskah ini dari surat 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari ini kami kembali menghadap takhta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas hari baru yang indah ini. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu dalam tidur kami sepanjang malam. Terima kasih atas nafas baru yang Kau berikan di pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan segar tanpa kekurangan suatu apapun. Semua ini karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama-Mu Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan.
kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan firman kebenaran-Mu, agar kami dapat berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Tuntunan kebenaran firman-Mu menjadi pedoman yang mengarahkan kehidupan, supaya kami tetap setia hidup mengandalkan Tuhan berdasarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami, sehingga oleh tuntunan kebenaran firman-Mu, kami mampu memahami kehendak-Mu ya Tuhan, dan melakukannya dalam kesaksian kehidupan. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada ibadah hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam dalam kasih Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita sekalian. Ada seorang ayah atau seorang bapak yang memiliki 4 orang putra. Pada suatu ketika, bapak ini memanggil keempat anaknya itu untuk pergi melihat pohon persik atau pohon pir yang besar. Dia menyuruh anak-anaknya pergi secara bergiliran selama 4 musim. Anak yang pertama dia suruh pergi pada saat musim dingin.
Anak yang kedua dia suruh pergi pada musim semi. Anak yang ketiga dia suruh pergi melihat pohon pir itu pada musim panas. Dan putranya yang bungsu disuruh pergi melihat pohon pir itu pada musim gugur. Setelah mereka bergantian pergi melihat pohon itu, ayah yang bijaksana ini memanggil mereka untuk menggambarkan apa yang mereka lihat. Anak yang pertama mengatakan bahwa pohon itu jelek, pohon itu bengkok, pohon itu melilit-lilit dan hanya kelihatan sebagai sebuah batang yang tidak berguna. Kemudian dia menanyakan kepada putranya yang kedua, "Apa yang engkau lihat?" Putranya yang kedua itu mengatakan bahwa pohon itu sudah ditutupi oleh tunas-tunas yang hijau. Pohon itu nampaknya menjadi pohon yang menjanjikan. Banyak tunas pucuk-pucuk daun yang mulai tumbuh di pohon tersebut. Kemudian dia memanggil anak yang ketiga, dan anak yang ketiga ini mengatakan bahwa pohon itu sudah berbunga. Bahkan bunga-bunganya itu sangat harum dan berbau manis. Kemudian terakhir dia memanggil anak yang bungsu, dan anak yang bungsu itu memberikan pendapat bahwa dia tidak setuju dengan ketiga kakaknya. Anak yang bungsu ini mengatakan bahwa pohon tersebut sudah penuh dengan buah yang matang, dan pohon tersebut hidup menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan. Nah, dari apa yang menjadi pendapat ketiga atau keempat anak dari bapak tadi, dia kemudian menjelaskan bahwa pendapat mereka tidak ada yang salah, karena mereka sebenarnya sedang melihat pohon kehidupan pada musim-musim yang berbeda. Bapak ini kemudian melanjutkan bahwa, "Hai anak-anakku, kalian tidak bisa mengatakan bahwa hidup ini begitu menyedihkan atau begitu berat, karena pasti pada sewaktu-waktu kalian akan merasakan kebahagiaan." Bapak itu melanjutkan bahwa sama seperti apa yang dilihat oleh anak-anaknya tadi, dia berpesan, jika kita sudah kehilangan pengharapan atau putus asa pada musim dingin, maka kita akan kehilangan janji pada musim semi. Kita akan kehilangan keindahan pada musim panas, dan kita tidak akan melihat pemenuhan kehidupan itu pada musim gugur. Jadi artinya, jangan biarkan kehilangan di satu musim menghancurkan semua sisa kehidupan. Apa yang mau digambarkan dari cerita ini? Sebenarnya bapak tersebut mau mengajak anak-anaknya untuk melihat kehidupan itu dari berbagai sisi, sehingga dari tiap sisi perjalanan kehidupan itu
orang akan menilai dan membentuk kehidupan itu sesuai dengan apa yang dia alami dan dia jalani. Kalau kita membaca Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 tadi, sesuai dengan tema besarnya, nyanyian syukur dari orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Memang Mazmur 107 ini adalah gambaran atau kesaksian dari sang pemazmur tentang bagaimana perjalanan umat Allah ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah kehidupan. Memang gambaran umumnya di sini bisa kita lihat bahwa dalam perjalanan umat ketika mereka melintasi padang gurun, maka padang gurun itu sebenarnya adalah simbol kesusahan, simbol pergumulan, bahkan simbol kematian. Tetapi dalam kesaksian sang pemazmur tadi, kita melihat bahwa umat Allah ternyata mampu mengikuti dan menjalani perjalanan di padang gurun sampai ke tujuan sesuai dengan janji Allah. Apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang membuat mereka tetap kuat, tetap tabah dalam perjalanan? Kesaksian sang pemazmur jelas mengatakan bahwa semua yang mereka alami dan mereka terima di padang gurun, segala hal yang menuntun kehidupan mereka semata-mata karena Tuhan yang beserta dengan umat. Kalau tidak ada Tuhan yang menuntun mereka, kalau tidak Tuhan yang menunjukkan jalan, maka padang gurun itu bisa menyesatkan mereka. Mereka bisa haus, bisa lapar, bisa mati di padang gurun. Tetapi ternyata mereka itu tidak tersesat. Mereka tetap bisa berjalan sekalipun padang gurun itu bukan tempat yang ramah untuk sebuah perjalanan. Kesaksian sang pemazmur menuntun kita untuk memahami bahwa ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tidak mereka temukan. Mereka lapar, haus, lemah, dan lesu. Dan satu hal yang penting bagi kehidupan umat sesuai kesaksian sang pemazmur, di saat seperti itulah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan memperhatikan seruan umatnya. Tuhan menjawab doa-doa umat, sehingga umat yang dalam perjalanan di padang gurun itu justru hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Bagi kita, memang berseru-seru kepada Tuhan itu adalah hal yang kita lakukan di sepanjang kehidupan. Apakah seruan itu seruan pujian? Apakah seruan itu seruan ucapan syukur? Atau seruan karena kita dalam pergumulan-pergumulan yang berat? Tuhan mendengar seruan kita. Sebagaimana umat ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka hampir kehilangan arah, atau ketika umat mencari jalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan, maka akibatnya fatal bagi umat.
Itulah sebabnya mereka perlu berseru kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan datang menolong mereka. Kan orang yang berseru kepada Tuhan itu berserah kepada Tuhan dalam iman, Tuhan bisa menjawab setiap seruan dan doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang gambaran tentang umat yang tersesat di padang gurun ini sama seperti gambaran orang yang terbelenggu oleh kuasa dosa. Berjalan di padang gurun itu dengan mengandalkan jalan yang kita pilih sendiri, sama seperti orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memang manusia itu selalu punya kecenderungan nanti berseru kepada Tuhan kalau sudah celaka. Berseru kepada Tuhan kalau tidak ada lagi peluang atau jalan keluar bagi kehidupan. Sang pemazmur mau mengajarkan kepada kita bahwa berseru kepada Tuhan haruslah terjadi ketika kita mengawali dan memulai perjalanan kita. Berseru kepada Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Berseru kepada Tuhan juga terjadi ketika kita mengakhiri kehidupan. Makanya kata Rasul Paulus, yang mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang menghargai perjalanan kehidupan, sekalipun perjalanan kehidupan kita tidak selalu mulus. Bagi saya, perjalanan yang tidak mulus itu adalah ujian. Bagaimana kita diuji iman kita, bagaimana kita diuji dalam perjalanan itu, apakah kita mau dan tetap hidup mengandalkan Tuhan. Kalau hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan bahwa kasih setia pertolongan Tuhan memuaskan jiwa umat yang dahaga. Kasih dan pertolongan Tuhan melengkapi jiwa-jiwa yang lapar, memberikan mereka perut yang kenyang dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka kesaksian sang pemazmur mau mengarahkan hidup kita bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup kita senantiasa diberkati. Yang Tuhan mau daripada kita sederhana saja. Apakah kita bersedia mengucap syukur kepadanya? Kan orang sering mengatakan, jangan tunggu berbahagia baru mengucap syukur. Orang sering mengatakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, maka hidupmu akan berbahagia. Kalau hari ini kita menghayati kasih setia Tuhan yang melampaui bahkan kebebalan-kebebalan hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan benar-benar ingin mengubah dan mengarahkan hidup kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita dalam kehidupan yang kita jalani. Sebagaimana kata orang, berusahalah supaya kita berbahagia. Dan setiap orang yang berbahagia adalah mereka yang selalu menaikkan ucapan syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut sambil masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, karena oleh kasih dan anugerah-Mu, kami boleh menikmati kehidupan yang dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sambil menghayati perjalanan kehidupan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kami boleh melihat bahwa apapun peristiwa-peristiwa kehidupan yang boleh kami alami sebagai orang-orang beriman, kami percaya semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Sebagaimana kesaksian sang pemazmur ketika umat berjalan di padang belantara, mereka mengalami masalah pergumulan, tersesat, mereka lapar dan haus, mereka berseru kepada Tuhan, dan tangan Tuhan yang kuat menolong, memperlengkapi, menjaga, memelihara kehidupan umat, sehingga dalam tuntunan tangan Tuhan, Engkau membawa umat sampai ke tempat tujuan dalam selamat sukacita karena anugerah pertolongan-Mu. Kami pun mau berserah kepada-Mu ya Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami jalani, sebab kami percaya tuntunan tangan Tuhan itulah yang terus memperlengkapi kami, sehingga apapun peristiwa kehidupan mampu kami hadapi dengan selalu bersyukur, selalu berseru memohon pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam syafaat ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Gideon Kelapa II Depok dalam seluruh pelayanan kesaksian persekutuan. Tuhan yang memberkati segenap presbiter, pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner, semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati agar seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan mampu dikerjakan dengan baik, dan dari sanalah damai sejahtera Kristus akan terus bercahaya melalui pelayanan jemaat-Mu GPIB Gideon Kelapa II Depok. Kami juga mau berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati agar Pendeta Caroline Hale Montolalu, Tuhan sertai, berkati, pimpin dalam seluruh pelayanannya sebagai pendeta ketua majelis jemaat. Tuhan berkati suami, anak-anak, menantu dan cucu,
seisi keluarga dalam tuntunan tangan Tuhan. Demikian Tuhan berkati pendeta jemaat. Tuhan berkati setiap pelayanan yang boleh mereka nyatakan kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati di tengah-tengah pelayanan jemaat ini. Kami juga mau bawa dalam doa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang menjalani pengobatan berjalan. Biarlah tuntunan tangan pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam sepekan berjalan merayakan syukur hari ulang tahun dan keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan. Diberkatilah umur usia yang baru, bahkan sepanjang umur yang Tuhan anugerahkan. Demikian Tuhan berkati keluarga-keluarga yang merayakan syukur atas ulang tahun perkawinan dengan berkat atas kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Khususnya saat ini dalam mengatasi wabah COVID-19, biarlah upaya pemerintah untuk vaksinasi bagi seluruh warga negara dan warga masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga kami boleh meminimalisir wabah COVID-19 ini, agar di dalam tuntunan tangan pertolongan Tuhan, vaksinasi yang sedang berjalan saat ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kami juga mau berdoa bagi aparat TNI, Polri, Korps Brimob dalam menjalankan tugas-tugas negara. Biarlah Tuhan yang memberkati agar tugas-tugas negara yang diemban dan dipercayakan mampu mereka kerjakan dengan pertolongan bimbingan Tuhan, agar keamanan dan ketentraman di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini dapat terus terjamin. Dan melalui anggota TNI, Polri, Korps Brimob, kami percaya Tuhanlah yang memberkati dalam seluruh pelayanan yang boleh memberikan kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing saat ini. Berkat kasih setia Tuhan menaungi kehidupan seluruh jemaat, berkati kehidupan keluarga rumah tangga, berkati kehidupan suami istri, berkati kehidupan anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, sehingga dalam tuntunan tangan pertolongan Tuhan selalu tersedia berkat dan sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi setiap keluarga. Tuhan juga yang memberkati seluruh usaha dan pekerjaan kami. Walaupun dalam masa-masa pandemi yang sulit ini, kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, agar apapun yang diusahakan dan dikerjakan, semuanya boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini, hari esok, dan masa depan, kami serahkan ke dalam tuntunan tangan pertolongan Tuhan yang selalu membawa berkat dan sukacita bagi kehidupan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan penyertaannya dalam hidup kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan bait Tuhan seperti tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati mulut aman. Sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan. Allah sumber kasih dan berkat, terima kasih untuk kecukupan serta kelimpahan berkat yang Kau berikan di tengah perjalanan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima daripadamu. Berkatilah persembahan syukur kami ini agar menjadi berkat di tengah gereja Tuhan. Kuduskanlah persembahan syukur kami dan urapilah mereka yang mengelola agar berguna untuk menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat Minggu 11 April 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapada Depok menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Risto Efraim Andaki, Ketua Majelis GPIB Harapan Indah Bekasi yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 11 April 2021. Terima kasih kepada para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian di dalam ibadah hari Minggu 11 April 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kedua, baptisan kudus anak. Akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari Minggu 18 April 2021 jam 9 WIB oleh Pendeta Carolina Halle Montolalu terhadap anak. 1. Navari Abigail Savelia, putri dari Bapak Henry A. Andries dan Ibu Angela Andika Pratiwi, sektor pelayanan Abraham. Kedua, Casey Hasan Claudia, putri dari Bapak Henry A. Andries dan Ibu Angela Andika Pratiwi, sektor pelayanan Abraham. Demikian untuk diketahui. 3. Sidang Majelis Jemaat Triwulan keempat. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan keempat pada hari tanggal Minggu 11 April 2021, waktu pukul 13.30 WIB, tempat melalui daring dan luring. Agenda evaluasi PKA Triwulan keempat 2020-2021,
dan pengesahan PKA 2021-2022. Mengundang seluruh presbiter GPIB Gideon untuk menghadiri SMJ ini, demikian untuk diketahui bersama. 4. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 11 April 2021 sampai 17 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. 5. Berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat Afner Dominic Ezekiel Manhutu, putra dari Bapak Filipus H.W. Manhutu dan Ibu Devi Anggreni, sektor pelayanan Yosua, pada tanggal 26 Maret 2021. Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Jemaat Gideon mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia. Kiranya selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk informasi keuangan dan lainnya, bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok, www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Ingatlah pesan Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, melangkah pada tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.